Halo, shalom teman-teman yang baru bergabung. Kita mulainya jam 17.10 ya. Jadi sambil tunggu teman-teman yang lain yang belum bergabung, kita sambil dengerin lagu, oke? Oke, tadi
Oke, shalom teman-teman, selamat malam. Shalom. Gimana kabar pada malam hari ini? Semoga sehat-sehat saja semua ya. Oke, kembali lagi kita Komsel pada malam hari ini seperti biasa di hari Jumat malam pada jam 19 WIB. Oke, pada malam hari ini kita akan kembali Komsel dengan tema yang cukup menarik menurut aku ya, yaitu temanya itu kalau dalam bahasa Inggrisnya itu Live for God, sesuai dengan nama grup kita ini ya. Tapi di sini kita enggak sendiri aja. Di sini kayaknya ada teman-teman yang dari grup Pemuda Pembawa Berkat ya, nggak salah ya. Ada yang dari grup sebelah juga, ada Pemuda Pembawa Berkat. Bisa angkat tangan mungkin untuk sapa-sapaan. Oke. Nah, sebelum kita mulai pada acara Komsel pada malam hari ini, kita akan doa pembuka dulu yang akan dibawakan oleh Kak Prilly. Silakan Kak Prilly. Oke, shalom semuanya. Suaranya kedengaran nggak ya? Wah, Soalnya jelas di sini, banget. jelas sekali, puji Tuhan. Tuhan jelas jelas. semua. Kebetulan di sini nggak tahu kenapa tiba-tiba tadi cuacanya bagus, ini langsung hujan deras, guntur kilat. Tapi semoga suaranya tidak terganggu ya, saudara-saudara semuanya. Oke, baik. Karena kita semua on fire malam ini, dimanapun kita berada, tetap semangat. Terima kasih untuk semuanya. Shalom Kak Marsha, salam kenal dari kami semua yang ada di room ini. Kami berterima kasih banyak sudah bisa mau bergabung menjadi pembicara di Zoom kita kali ini. Oke, baik. Saudara-saudara semuanya, kita satukan hati, kita satukan pikiran kita siap untuk memuji, kita siap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan di saat ini, kita siap untuk sharing-sharing. Jadi untuk itu, sebelum kita mulai, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hati kami tertuju padamu saat ini, pikiran kami, semua kehidupan kami bawa menghadap tahta dan hadirat-Mu. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang kekal kudus, kami anak-anak-Mu di saat ini Tuhan, telah siap untuk mengikuti rangkaian acara Komsel di malam ini. Kami yang dari Live for God maupun di luar Live for God, kami komunitas Kristen dimanapun berada, anak-anak-Mu, kami ada di dalam room ini, satu tujuan kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, setiap kami yang bertugas Tuhan, Kak Marsha, worship leader, moderator, MC, dan lain sebagainya, Bapak Engkau taruh hikmat pengertian atas kami, agar semuanya boleh berjalan dari awal hingga berakhir dengan baik. Berkati juga jaringan yang ada Tuhan Yesus, Engkau lancarkan, Engkau jauhkan dari gangguan-gangguan si jahat Tuhan. Agar apapun yang kami lakukan ini boleh berbuah, boleh berbuah, boleh berbau yang wangi di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Ini doa dan ungkapan syukur kami di dalam nama-Mu. Kami buka acara ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Shalom semuanya. Selamat malam. Malam hari ini kita akan sama-sama menyembah Tuhan. Jadi yuk teman-teman yang saat ini mungkin masih ada di kasur ya, yang masih baring-baringan, yuk sama-sama kita posisikan diri kita yang terbaik untuk menyembah Tuhan. Karena saya percaya bahwa malam hari ini Tuhan pasti akan memberkati setiap kita semua. Amin. Kalau yang amin boleh katakan unmute, boleh di-unmute, katakan amin. Lalu kalau nggak boleh di-chat juga, katakan amin, amin. Saya percaya Amin. Tuhan. Amin. Mantap. Ya, oke. Teman-teman saat ini sedang alami, saya percaya pasti Tuhan akan tolong setiap pergumulan teman-teman. Karena apa? Karena kita adalah milik Tuhan. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu ragu, percaya sama Tuhan pasti akan menolong setiap kita. Yuk, mari sama-sama kita akan menyembah Tuhan dan memberikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami percaya dimanapun kami berada, Engkau ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di
dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Mari kita kembali angkat pujian ini. Dalam tangan-Mu, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Ya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilikku. Mari dengan sungguh kita akan kembali angkat pujian ini. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku. Amin Tuhan. Ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan, pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Malam hari ini saya percaya dimanapun teman-teman berada, Tuhan siap melawat kita semua. Mari kita sembah Tuhan, katakan haleluya Tuhan. Engkau begitu baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya Yesus. Mari kita berikan yang terbaik malam hari ini. Haleluya Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Mari dengan iman dan percaya kita angkat pujian ini. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu.
semuanya indah dalam rencanamu. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami begitu bersyukur Tuhan, karena Engkau boleh ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, apapun yang kami alami, kami percaya bahwa tangan kasih-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Sebab kami adalah kepunyaan Engkau ya Bapa. Dan kami akan terus memuji Engkau, dan kami akan bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Mari segenap kita yang siap untuk memuji Tuhan, kita sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Oke teman-teman semuanya. Halo teman-teman semuanya. Selamat datang di dalam konser kita ya. Teman-teman, di sini yang siap memuji muliakan nama Tuhan, lambaikan tangannya dong. Yo. Yang siap memuji muliakan nama Tuhan, lambaikan tangannya, katakan selamat haleluya. Sama-sama kita katakan puji kuasa teman-teman. Kita punya kuasa atas diri kita. Kita berkuasa atas diri kita. Sama-sama kita katakan puji kuasa. Kuasa yang jadi di bawah kakiku. Katakan ku pakai kuasa raja dunia. Ya Allah ada bersama bisa menjadi lawanku. Beri kuasa. Kuasa, yes, raja dunia melakukan di bawah kaki. Sama-sama. Pakai kuasa raja dunia. Ya Allah ada bersama bisa menjadi lawanku. Sama-sama katakan. Sebesar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidup. Berdiri dengan iman, katakan Yesus Tuhan, Kau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan pertujuan, Kau Raja Raja. Kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita akan lakukan dari awal. Kita katakan puji kuasa. Kuasa Raja kita kita. Di bawah kaki pakai kata kuasa Raja dunia. Ya Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Ya Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Ya Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku. Angkat tangan bersama-sama. Tinggi besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Berdiri dengan iman, katakan Yesus Tuhan, Kau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku. Berdiri dengan iman, katakan Yesus Tuhan, Kau yang beri kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja Raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau periksa hidupku.
ku berdiri dengan iman. Angkat tanganmu. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Lebih sungguh-sungguh. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman. Dalam Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Terpujilah Engkau Raja, segala Raja. Kasih apa puji muliakan nama Tuhan. Kasih siapa puji muliakan nama Tuhan. Amin. Yuk, sama-sama katakan. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Angkat tanganmu sama-sama katakan. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja, segala Raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Katakan kamu lebih. Kamu lebih dari pemenang. Saya lebih daripada pemenang. Saya lebih dari pemenang. Berikanlah bagi nama Tuhan kita. Kita semua, amin. Pada hari ini kita mau menyembah Tuhan dan kita telah meninggikan nama Tuhan. Tiba saatnya nih teman-teman, kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan berujian ini. Renungkan hatimu, renungkan jiwamu, sama-sama angkat suaramu, katakan. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Kata selami bagi, kata selami bagi. Katakan sungguh indah, sungguh indah. Sekali lagi angkat suaramu, sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar. Nyati kami Tuhan, padamu bagi. Kau dalam bagi kami Tuhan, selalu dalam Kau sungguh-sungguh sangat besar, sungguh besar, sungguh indah.
undang ketersediaan dari Kak Mas Nawanoko untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, yuk kita sebelum mendengar firman, kita berdoa dulu yuk teman-teman semua. Yuk, let's pray. Bapak, kami bersyukur, kami berterima kasih buat setiap kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Dan hari ini kami mau belajar firman Tuhan. Pimpin setiap kami, sehingga dalam beberapa saat ini kami fokus untuk terus mendengar firman Tuhan. Dan ketika firman Tuhan kami dengarkan, itu bukan hanya kami dengar saja, tapi kami lakukan dalam hidup kami. Ada metanoia, ada perubahan hidup di dalam hidup kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak, aku berdoa kau urapi Marsha, karena aku nggak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Biar aku menyampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan buat anak-anakmu, leaders-leadersmu, pemimpin-pemimpinmu di Life for God. Thank you so much God. We love you. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Alright. Hai guys, halo apa kabar semuanya? Senang sekali bisa ketemu di Life for God, betul ya? Bukan Life of God kan? Life for God. Dan waktu diajak untuk sharing di Life for God, dan aku lihat namanya ini sangat menarik, Life for God. Dan setelah aku masuk ke sini, aku tuh gimana teman-temannya? Kayak happy sekali. Kenapa happy? Karena aku melihat bahwa Indonesia punya harapan yang luar biasa. Ada anak-anak muda yang berkumpul, menguatkan, saling berdoa satu sama lain di Life for God. Haleluya. Dan aku melihat, wow, ini Tuhan, para pemimpin-pemimpinmu, para anak-anak mudamu yang bukan mereka saling membuli atau saling menjelekkan, tapi ternyata mereka saling menguatkan satu sama lain dan buat sebuah komunitas untuk saling doain, untuk saling nguatin. Kalau ada yang satu punya masalah, bukan dijulitin, tapi justru didoain, tapi justru dikuatin. Dan thank you juga buat teman-teman semua, buat pemimpin leaders juga yang udah buat komunitas ini, dan juga terima kasih juga buat Kesia yang punya hati untuk membangun komunitas, bukan hanya sekedar hahaha aja, tapi komunitas yang sungguh-sungguh menguatkan. Wah, kalian keren banget. Oke, itu aja firmanku untuk malam hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai. Aduh, belum ya? Oh ya. Oke. Hari ini waktu ditanya tentang, Kak, mau bawain tema tentang apa, Kak? Terus aku lagi mikir, lagi merenung, Tuhan mau aku ngomong apa ya buat teman-teman yang ada di Life for God ini ya? Apa ya? Mungkin Tuhan sedikit bercanda, kasih tahu nggak ya? Panik gak? Gitu ya. Tapi ternyata sangat kuat berbicara di hatiku ngomong tentang temanya ngomong tentang komunitas yang kalian buat. Nama Life for God ini. Dan ini sangat menarik supaya kita sungguh-sungguh menyadari bahwa kita memang hidup untuk Tuhan. Haleluya. Bahwa hidup kita punya Tuhan. Hidup kita buat Tuhan. By the way, suaraku aman kan ya? Aman ya? Kalau nggak aman, kasih tahu aja. Di blok aja, diusir aja, dikeluar, di kick aja. Kalau Oke, Life for God. Dan aku mau share sama teman-teman semua. Kalau boleh nih ya. Kalau nggak boleh ya nggak apa-apa. Tuhan ampuni mereka, sebab mereka tahu persis apa yang mereka lakukan. Aku mau share firman Tuhan, dan aku mau kasih pepeta buat teman-teman semua. Kalau boleh, tolong saya diizinkan untuk share pepeta ya. Thank you so much. Thank you. Ini adalah tips buat para jomblo untuk tetap happy. Gak. Bukan. Iya, boleh tolong diizinkan ya. Terima kasih. Thank you loh, host loh. Dan ini menarik sekali karena, akhirnya bisa juga. Thank you guys. Ini menarik sekali karena waktu gue merenungkan tentang hal ini ya, gue tuh ngerasa kayak, wah bener hidup gue buat Tuhan, hidup gue punya Tuhan, dan gue nggak bisa main-main sama hidup kita. Waktu kita menyadari hidup kita tuh berharga, karena Tuhan Yesus sudah mati buat kita di kayu salib, dan dia mengasihi kita segitunya, segila itu dia mengasihi kita. Itu membuat gue berpikir, hidup gue punya Tuhan, hidup kita punya Tuhan, hidup teman-teman semua punya Tuhan. Yang percaya dan mau katakan amin. Alright, ini dia.
Kalau udah, tolong bilang ada ya? Udah belum? Ada kan? Ada kan? Ada? Sudah kan? Ada ya? Oke, let's go. Aku mau bilang tentang His grand plan. That's why kita ada di dunia ini. Karena Tuhan punya rencana yang besar banget. Rencananya Tuhan tuh luar biasa, teman-teman. Bukan rencana kaleng-kaleng. Bukan rencana yang biasa-biasa aja. Tapi rencana Tuhan tuh rencana yang dahsyat. Rencana yang, waduh, kita tahulah kalau Tuhan yang buat, maka segala sesuatu tuh pasti keren banget gitu ya teman-teman ya. Dan kali ini kita percaya kenapa kita harus hidup buat Tuhan. Karena dunia ini adalah milik Tuhan. Yang setuju katakan amin. Semuanya punya Tuhan. Apapun yang kita punya, itu punya Tuhan. Itu dititipkan Tuhan buat kita. Bahkan keluarga kita, bahkan teman-teman yang dikirimkan, harta yang kita punya, itu semua adalah titipan ilahi. Haleluya. Titipan Tuhan, semuanya punya Tuhan. Dan dia adalah sutradara terbaik karena dia punya rencana yang besar banget. Dia punya grand plan yang luar biasa. Untuk dunia ini, teman-teman percaya itu? Dan kalau Tuhan yang punya rencana, wah dia pasti nggak kaleng-kaleng teman-teman. Nggak kaleng-kaleng, serius deh. Rencana Tuhan untuk dunia ini, dia punya itu sesuatu hal yang luar biasa, besar sekali. Nah, makanya kita sebelum kita bilang kita mau melayani Tuhan, mau mengasihi Tuhan, kita harus kenal seperti apa Tuhan kita sih. Seperti gimana sih Tuhan kita. Nah, kalau teman-teman tahu, rencana Tuhan ini itu tuh sudah diselesaikan sama Tuhan. Karena dia adalah yang awal dan dia adalah yang akhir. He is Alpha and he is also Omega. Mulai. Jadi dia tuh udah tahu rencana dari awal penciptaan sampai pada nanti akhirnya. Dia udah tahu grand plan-nya. Dia udah tahu blueprint-nya. Dan itu udah selesai. Karena Tuhan kita, dia bukan Tuhan yang setengah-setengah. Haleluya. Tuhan gak pernah mengerjakan segala sesuatu dengan setengah-setengah. Never. Yang dia lakukan adalah dia selalu menyelesaikan apa yang menjadi rencananya. Dan gue percaya rencananya juga waktu dia buat itu udah selesai. Jadi kalau teman-teman mau buktinya adalah ini teman-teman. Buktinya adalah bahwa Tuhan kita waktu dia dalam penciptaan selama 7 hari dan dia berhenti di situ. Nah, dia berhenti bukan karena capek, tapi dia berhenti karena kerjaannya sudah selesai. Finish. Jadi Tuhan kita selalu menyelesaikan pekerjaannya. Ingat waktu Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang dia bilang? It is finished. Sudah selesai. Jadi memang Tuhan kita tuh Tuhan yang, waduh, keren banget lah. Tuhan yang selalu menyelesaikan semuanya. So he will not begin anything atau he will not start something before he finish it. Sebelum dia selesaiin itu. Jadi, kalau teman-teman melihat ada sesuatu yang dilahirkan, catat ini baik-baik, dengar ini baik-baik. Kalau teman-teman melihat ada sesuatu yang dimulai dari Tuhan, artinya dia udah menyelesaikan rencananya. Itu adalah bukti bahwa yang diciptakan, yang start itu sudah selesai. Termasuk ketika Life for God publish. Haleluya. Jangan pikir Life for God ada 2 bulan ini selama 2 bulan. Enggak. Life for God ada justru sebelum dunia dijadikan. Dan dia mencari orang-orang untuk ambil bagian di dalam rencananya yang ajaib. Dan puji Tuhan, teman-teman meresponinya itu dengan baik. Wah, haleluya. Jadi Life for God itu ada bukan 2 bulan yang lalu. Tuhan udah punya grand plan-nya. Nanti di tahun 2021 Life for God akan muncul. Jadi Life for God ada sebelum dunia dijadikan. Nanti ayatnya ada. So, itu kan kayak, what? Kita dipercayakan sama proyek Tuhan yang besar banget. Dan itu gak sembarangan teman-teman. That's why we have to live for God. Life for God. Semuanya tentang Tuhan. Karena dunia ini semua tentang Tuhan. Bukan tentang kita. Setuju ya?
Dan Life for God ini punya Tuhan. Katakan kiri kanan atas bawah, Life for God ini punya Tuhan. Dan Tuhan mengutus anak-anaknya, kamu semua yang ada di sini untuk ambil bagian dalam rencananya yang besar. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita dong, Tuhan yang luar biasa. Tuhan pakai Kesia, Tuhan pakai teman-teman semua, Agustinus, Marsenko, Shefda, sedap, namanya susah banget ya, sampai gua droplet, Tio juga, semuanya dipakai Tuhan, pemimpin semua dipakai Tuhan. Jadi ketika Life for God muncul, dia udah tahu finishnya, akhirnya. Gue jadi semangat sendiri nih, haleluya. His grand plan. Makanya nextnya Tuhan bilang begini nih teman-teman. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, kalau teman-teman lihat ini, kita melihat bahwa aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada pada siapa? Pada Tuhan. Mengenai siapa? Mengenai kita. That's why dia bilang, aku tahu semua rencanaku untuk hidupmu. Ini keren gak? I know semuanya. Nah, makanya kan tadi aku bilang, sebelum dia membuat sesuatu, sebelum dia start something, dia sudah menyelesaikannya. Termasuk ketika engkau hadir di dunia ini. Termasuk ketika kamu lahir di dunia ini. Jadi ketika kamu lahir di dunia ini, itu tuh Tuhan sudah menyelesaikan rencananya dalam hidup kamu. Haleluya. Makanya kamu lahir. Jadi bukan, ciptain dulu sabodo amat terjadilah apa yang ada di depan, gua nggak tahu. Enggak. Tuhan tuh udah selesain duluan tuh. Sat. Oke, Marsha, nanti kamu akan begini. Waktu rencananya dia dalam hidupku sudah selesai, baru dia lahir. Oke, Marsha lahir di dunia. Saat ini. Termasuk juga teman-teman semua. Makanya kita lahir ini itu bukan kebetulan. Haleluya. Bilang kiri kanan atas bawah, guys, kamu bukan kebetulan. Yes, kamu bukan kebetulan. Bukan kebetulan sama sekali. Dan aku percaya itu semua ada di dalam rencananya Tuhan. Buktinya apa? Ini kan tadi teman-teman udah lihat, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, ini buktinya juga satu lagi ayat, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Bahasa Inggrisnya bilang before the foundation of the world He choose you. Sebelum ada penciptaan, sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih kita. Haleluya. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kudus kalau bahasa aslinya ngomong tentang dipisahkan, dipilih. Kalau teman-teman pemilihan presiden kah, pemilihan gubernur, dicoblos lah, aku pilih dia, jebrak, gitu ya. Nah, ini sebelum dunia dijadikan, teman-teman sudah dipilih sama Tuhan. Haleluya. Dan ini bukti satu lagi, dan ini yang mengubahkan hidup aku. Dan aku sendiri karena melihat hal ini, merasa, gue gak boleh main-main sama hidup gue ini. Ini dia. Yeremia 1 ayat 5. Firman Tuhan bilang begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Wow. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Katakan amin. Nah, kalau teman-teman lihat ini ya, ini tuh ngomong tentang, ya mungkin kita bisa bilang, Kak, ini kan buat ini doang, Kak. Ini kan buat Nabi Yeremia. Firman Tuhan buat Nabi Yeremia, apa hubungannya sama aku, Kak? Aku juga awalnya seperti itu, tapi waktu aku mengerti, nah ini ternyata mengubahkan paradigma. Gini teman-teman, firman Tuhan bilang begini,
Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Sekali lagi dikuduskan, dipisahkan, dipilih, ditetapkan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi buat bangsa-bangsa. So, hubungannya sama kita apa? Hubungannya adalah ini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan menurut gua gini, semua manusia dilahirkan dari rahim ibu. Setuju ya? Nggak ada yang lahir dari cangkokan pohon kelapa, nggak ada. Nggak ada yang lahir dari tiba-tiba muncul dari sumur. Ada film zaman dulu tuh Sadako namanya, aduh munculnya di sumur deh, kasihan. Ini kita lahir semua dari rahim ibu. Nah, dengar baik. Ilmu kedokteran berkata, ilmu kedokteran dan ini udah diuji secara klinis, secara kedokteran, dan teman-teman bisa search di Google. Ketika kedua pasangan suami istri honeymoon gitu ya. Nah, benih ketika mereka ingin memiliki anak alias sperma itu yang dikeluarkan, kita jadi belajar biologi sedikit nih supaya teman-teman mengerti. Yang dikeluarkan sama sang suami itu, aku ambil paling besarnya adalah 500 juta benih. Alias ada 500 juta calon manusia. Dan ketika dia dikeluarkan gitu ya, dan pada akhirnya mereka saling cepet-cepetan, ngebut-ngebutan, sikut-sikutan, mereka fight. Wah, fight buat apa sih? Fight buat masuk ke sel telur ibu. Mereka fight. Dan tebak siapa yang menang? Haleluya. Dari 500 juta benih cuman satu yang masuk rahim ibu, yaitu kamu dan aku. Haleluya. Itu yang Tuhan bilang, aku udah kenal kamu dan aku pilih kamu. Kalau Tuhan tidak pilih kita, kita nggak akan ada dan lahir di dunia ini. Nggak akan. Karena Tuhan sudah pilih kita, that's why kita percaya bahwa ya kita lahir di sini karena Tuhan yang memilih kita. Teman-teman dipilih Tuhan. Penduduk Indonesia 270 juta lebih. Indonesia kali 2 tuh ada di perut ibu emak kita sebelum masuk sel telur ibu. Dan guess what? Ketika berantem, ketika bertarung, ketika menjadi siapa yang terkuat, siapa tercepat, siapa pemenangnya, who is the champion, kalianlah juara-juara itu. Sehingga kalian muncul di dunia ini karena engkau adalah pilihan Tuhan. Haleluya. So, aku mau bilang begini teman-teman. Kita bukan bertanding untuk menang, tapi kita bertanding mengerjakan kemenangan. Karena kamu lahir dari titik kemenangan. Kamu lahir setelah mengalahkan 499 juta calon manusia yang gak sampai rahim ibumu. Yang sampai rahim ibumu cuma kamu. Haleluya. Guess what? Tuhan udah kasih kekuatan yang luar biasa buat kita sebelum kita punya tangan, kaki, mata, mulut, telinga. Jadi waktu engkau lahir, engkau dilahirkan sebagai pemenang. Engkau bukan pecundang, tapi engkau adalah pemenang. Tapi iblis berusaha bilang, udahlah, you are a loser. Kamu tuh, udahlah. Iblis kan jagonya cuma nipu doang. Dan kita mau lagi ditipu. Tapi di sini nggak ada. Di sini anti tipu-tipu. Haleluya. Aduh, tepuk tangan dulu buat Tuhan kita, Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita bertanding untuk mengerjakan kemenangan karena kamu sudah ada di titik kemenangan. You are the champion. Dan Tuhan siapkan ini semua untuk kita ambil bagian di dalam grand plan-nya Tuhan. Hidup buat Tuhan. Life for God. Karena Dia yang menetapkan kita ada di dunia ini. Tanpa Dia, tanpa seizinnya, kita nggak akan lahir di dunia ini. Kamu akan kalah dengan 500 juta benih calon manusia itu. Ayat 10 bilang begini, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah
sebelumnya. Ia mau supaya apa? Kita hidup di dalamnya. Itu yang Tuhan mau, teman-teman. Dia udah siapin semua dengan grand plan-nya dia. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam dia. Hidup di dalam Tuhan. Dan aduh, privilege banget gak sih? Kalau ternyata kita dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan untuk ambil bagian dalam proyeknya yang besar. Gue gak tahu, mungkin teman-teman ada yang sedang melamar pekerjaan. Lu tahu rasanya gimana waktu lu melamar pekerjaan, lu tuh menanti-nantikan panggilan pekerjaan itu. Kapannya gue di interview ya? Kapan gue di calling ya? Aduh, kapan ya? Buat teman-teman semua yang mungkin lagi melamar pekerjaan. Dan ketika teman-teman dipanggil di sebuah perusahaan, happy-nya bukan main. Seneng banget. Happy banget. Tapi ironisnya adalah surga, Allah Bapa kita sudah memanggil kita berapa kali, tapi kita cuek aja tuh. Heaven Enterprise sudah sering memanggil kita untuk ambil bagian dalam pekerjaan yang luar biasa. Tapi terkadang kita cuek sama panggilan itu. Kita punya rencana sendiri. Kita punya jalan sendiri. Yang menurut kita, jalan kita adalah yang terbaik. Yang menurut kita, rencana kita udah paling baik buat hidup kita. Padahal belum tentu. Karena firman Tuhan bilang begini, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Makanya aku jelasin, bukan aku warnain di sini, gua warnain rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Menurut teman-teman, rencana siapa yang terbaik? Rencana kita atau rencananya Tuhan? Coba tolong ditulis di bawah. Rencana Tuhan atau rencana kita yang terbaik? Pasti rencananya Tuhan. Setuju ya? Dan dia bilang jalanmu tuh bukan jalanku loh. Rancanganmu bukan rancanganku. Artinya Tuhan tahu rancangannya dalam hidup kita. Kita nggak tahu, kita cuma sotoy doang. Kita pikir ini yang terbaik, padahal enggak. Nah, lihat ayat 9 dijelasin. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi gapnya jauh banget, teman-teman. Bumi dan langit. Gua aja mau lompat nyentuh atap rumah kagak bisa. Mau lompat setinggi apapun. Kecuali kalau naik tangga ya. Naik tangga lompat, nyampe tuh langit-langit rumah. Tapi jatuhnya sakit. Kita lompat setinggi mungkin, pohon kelapa juga sukar tuh daunnya kita capai. Apalagi langit sama bumi. Waduh, jauh banget. Jauh banget, jauh banget. Nih biar teman-teman jelas definisi kata jauh. Kalau ada seseorang mau kasih berkat lah buat teman-teman semua. Aduh, mau kasih berkat buat teman-teman semua. Teman-teman pilih yang mana? Coba aku mau lihat nih. Nih ya. Pilih ya, kiri atau kanan. Yuk, tulis di komen. Pilih kiri atau pilih yang kanan. Ini ada orang mau ngasih nih. Ini definisi kata jauh nih, jauh banget. Hai. Ayo pilih kiri atau kanan. Kanan, kiri. Wah, ternyata dia pilih kiri juga doe. Ini gratis loh guys, dikasih. Ya ampun. Itu ada motor bebek sama ada Harley Davidson. Kalau saya, langsung pilih Harley Davidson. Gede, gagah. Harganya juga jauh banget. Mahal buat itu. Si sebelah kanan itu, merah-merah. Kita semua pasti pilih kanan. Itu keren banget. Yang sebelah kanan, pasti pilih kanan. Kalau dikasih loh. Asal jangan maruk aja. Aku mau dua-duanya, Kak. Hai, sabar. Pasti yang kanan. Sekarang yang ini nih. Teman-teman, aduh, kasihan kepanasan. Udah dikasih Harley. Aduh, supaya kalian bisa ketemuan, udahlah. Ada seseorang investor pengen kasih kalian untuk bisa melayani lebih lagi. Kalian mau dikasih mobil. Loh, pilih kiri atau kanan?
Merahnya sama sih guys. Kalian mau dikasih kiri apa kanan nih? Coba komennya kanan. Hai. Aduh, bajai banget. Itu sekali gas saja udah jauh guys. Aduh. Udah ketinggalan itu sebelah kiri. Kiri ya boleh aja. Makanya boleh dong kiri lagi. Semua boleh memilih. Dan pilih aja, pilih-pilih. Kanan, kiri, kanan. Kalau gua yang kanan. Kalau gua. Kiri hajar bahu jalan. Trotoar diambil ya. Oh Tuhan ampuni dia. Sebab dia tahu persis apa yang dia perbuat Tuhan. Haleluya. Kanan pasti. Gue juga pasti pilih kanan. Ferrari. Asik. Ferrari. Pasti pilih kanan kalau gue. Tapi yang pilih kiri ada juga. Kadang gue atau kita semua kayak gitu. Kita pikir rencana kita yang terbaik padahal itu adalah bajai. Kita pikir rencana kita yang terbaik padahal itu motor bebek. Padahal Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik buat kita. Dia mau kasih rencana seperti Ferrari, dia mau kasih rencana seperti Harley Davidson karena keegoisan kita, egonya kita. Kita bilang, Tuhan aku pengen bajai. Karena ini yang terbaik buat aku. Ini buat aku. Aku tahu Tuhan gak usah sok tahu. Tuhan gak usah sok tahu. Kebalik cuy. Makanya Tuhan bilang, aku tahu rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Kadang kita kekeh, aku pengen ini yang terbaik. Makanya dengar baik teman-teman. Terkadang Tuhan itu merusak rencana kita. Pernah gak sih teman-teman seperti itu? Udah planning saat, udah punya rencana, saat tiba-tiba dirusak aja, nggak jadi aja. Kadang Tuhan merusak blueprint-nya kita. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan tetap terjadi di dalam hidup kita. Blueprint-nya kita yang dirusak. Tapi blueprint-nya Tuhan untuk hidup kita, dia tidak akan pernah rusak. Blueprint-nya dia di dalam hidupmu selalu sama. Makanya dia sering mengacaukan planning-planning kita yang sok tahu. Yang kita lakukan adalah percaya sama planningnya dia. Hidup untuk Tuhan. Haleluya. Yes. Apakah kita mau submit untuk menyerahkan agenda kita pada Tuhan? Karena sekali lagi, dia adalah sutradara yang terbaik untuk hidup kita. Dia tahu yang terbaik untuk hidup kita. Dan gue percaya ini juga kita harus renungkan nih teman-teman. Dia tahu yang terbaik dalam hidup kita. Oke. Nextnya gue akan cerita sedikit sebelum gue lanjut dengan PPT-nya. Sebelum gue lanjut dengan PPT-nya. PPT-nya udah nggak ada ya? Udah mati ya PPT ya? Betul ya? Sip. Sebelum gue lanjut, gue pengen bagi kisah dari ini. Dari Paulus, ketika dia sebelum meninggal, dia kasih buat muridnya, namanya Timotius. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 7 ini nggak ada di PPT, tapi gue mau kasih buat teman-teman semua. Dia bilang begini. 2 Timotius 4 ayat 2 sampai 7. Dia bilang begini. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Jadi kita ikut Tuhan itu tidak tergantung sama mood. Tapi kadang mood mempengaruhi kita untuk menyembah Tuhan. Kadang mood membuat kita ogah-ogahan untuk menyembah Tuhan. Kadang mood membuat kita melihat bahwa Tuhan kok gini sih, Tuhan kok jahat sih. Kalau kita lagi dalam keadaan baik, waduh, kadang kita ikut Tuhan. Tapi waktu kita keadaan kita nggak baik, kita justru malah kecewa sama Tuhan. Atau kebalikannya. Ketika nggak baik datang sama Tuhan, ketika udah baik lupa sama Tuhan sama sekali. Jadi Paulus bilang gini, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Artinya melayani Tuhan, baik atau tidak baik kondisi keadaanmu, moodmu, layanilah Tuhan. Karena kita percaya nggak ada semua di sini yang mengalami hal baik terus, nggak ada. Semua pasti mengalami hal-hal yang tidak baik di dalam hidupnya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Gua mengucap syukur, wadah ini, Life for God adalah tempat di mana kita bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling menegur untuk menyatakan kebenaran, bukan untuk
gagah-gagahan, enggak. Tapi karena engkau sayang sama orang ini, engkau sayang sama komunitasmu, maka engkau menegur dia. Hubungan harus dibangun terlebih dahulu. Next, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Sampai sini dulu. Nah, di sini dibilang bahwa datang masa-masa di mana anak-anak muda, orang-orang atau generasi mereka hanya ingin mendengar apa yang mereka pengen dengar. Dan itu terjadi sekarang. Makanya setiap gua webinar love, sex, and date dan segala macam, mendapatkan jodoh, cari jodoh, pertanyaan yang selalu ditanyakan apa coba? Boleh nggak jadian beda agama? Padahal mereka udah tahu jawabannya, tapi keke aja ditanyain karena mereka pengen mendengar. Boleh. Karena pengen dengar apa yang disukai oleh hati mereka. Mereka pengen dengar, waduh, banyak pertanyaan tentang boleh nggak tato, boleh nggak ngerokok, boleh nggak A, B, C, D, E, F, G, boleh nggak, boleh nggak, semuanya tentang boleh dan nggak boleh. Padahal menghidupi firman Tuhan bukan tentang boleh dan nggak boleh. Wah, kalau kita ngomong ini lebih panjang lagi teman-teman. Tapi memang sekarang keadaannya seperti itu. Banyak orang yang mencari firman yang menyenangkan hati mereka. Padahal kalau engkau ditegur sama firman, bertobatlah. Pernah dengar ini nggak sih? Gue ketampar sama firman Tuhan hari ini. Ih, sedap. Gila, firmannya gokil, nancep banget, nancep. Gila, aduh, nonjok banget firmannya. Tapi pastikan jangan cuman ketonjok. Pastikan jangan cuma ketampar, tapi lakukan. Yang mau katakan amin. Kalau firman itu keras buat kamu, berarti artinya Roh Kudus lagi ngomong ini, kamu harus lakukan nih. Jangan main tunjuk-tunjuk. Aduh, coba temen gua si A datang nih. Aduh, coba dia ikut nih. Kalau dia ikut, nih firman dia banget nih. Kita main tunjuk-tunjuk, padahal setiap firman itu buat kita. Next, Tuhan bilang Paulus bilang kuasailah dirimu dalam segala hal. Oke? Dan mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dia ngomong, aku udah selesai nih pertandingannya, sekarang gantian, giliran kamu. Oke Timotius, it's your turn, katanya dia. Tapi kita melihat bahwa, nah kalau kita tahu, kalau Paulus ngomong seperti itu, dia berharap bahwa ini tongkat estafet aku berikan buat kamu. Karena tongkat estafet ini sekarang punya kamu. Dan dia bilang, ini buat kamu. Garis bawah kata, tunaikanlah tugas pelayananmu. Untuk itu kita hidup. Life for God. Hidup untuk Tuhan. Hidup untuk melayani Tuhan kita. Haleluya. Bilang kiri kanan, hidup untuk melayani Tuhan. Uhuy. Karena di sini Zoom ya, kalau gereja kan cuma salam kiri kanan, apalagi sekarang nggak boleh salaman, cuma begini. Sekarang tunjuk aja, hidup untuk melayani Tuhan. Kamu hidup melayani Tuhan, hidup melayani Tuhan, hidup melayani Tuhan, atas bawah juga hidup melayani Tuhan. Tunaikanlah tugas pelayananmu. Yes, aku setuju sekali. Saat ini waktunya kita untuk melakukan yang terbaik. Pertanyaannya, kamu mau nggak untuk menjalankan pertandinganmu? Mengerjakan kemenanganmu, menjalankan panggilan yang Tuhan sudah siapkan sebelumnya, sebelum dunia dijadikan, menjalankan panggilannya Tuhan. Mau nggak kita ambil tongkat estafet itu dan kita berlari sekencang mungkin, berlari sekuat mungkin, karena waktu jalan terus teman-teman. Kita nggak pernah tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Sahabat gue baru meninggal, Raditya Olowan, umur 32. 30 berapa dia? Kayaknya 36. Umur 36 tahun. Udah dipanggil Tuhan. Kita nggak pernah tahu, padahal 2 hari yang lalu masih WhatsAppan. Dia panggil sama Tuhan, kita nggak pernah tahu. Selama kita ada di dunia ini, lakukanlah, tunaikanlah tugas pelayananmu. Haleluya. This is so important. Ini sangat penting, teman-teman.
Tongkatnya ada di kita. Mau nggak kita berlari? Nah, Ibrani 11. Gua minta waktu 10 menit lagi teman-teman ya. Boleh ya? 10 atau ya 2 jam setengah lagi lah. Terima kasih. Hai. Oke, 10 menit. Ibrani 11. Nah, coba teman-teman buka Ibrani 11 di Alkitab. Asik Alkitabnya teman-teman. Di situ judulnya udah tertulis tuh. Nggak ada di PPT juga sih ini. Ibrani 11 ayat 1. Jangan ayat 1 deh, kita baca perikopnya aja. Perikopnya ngomong tentang saksi-saksi iman. Dan ini yang menarik, kenapa engkau harus berlari cepat, engkau harus menjalankan pertandinganmu. Karena hidup ini bukan tentang engkau saja, hidup ini bukan tentang kamu aja, tapi tentang rencana Tuhan di dalam hidup kita. Dan ini sangat mempengaruhi kita semua. Kalau Ibrani 11 ngomong tentang saksi iman, yaitu Hall of Faith, Hall of Fame. Kalau teman-teman ke planet Hollywood ada tangan-tangan tuh, ada ya apalah pokoknya tangan-tangan lah. Tangannya Andy Lau lah, tangannya Jackie Chan lah, tangannya siapa gitu di situ ya. Nah, itu ngomong tentang Hall of Fame, tapi ini ngomong tentang Hall of Faith. Saksi-saksi iman, pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Kita lihat di sini siapa aja mereka. Ayat 4 bilang, karena iman maka Habel. Karena iman maka Henok. Karena iman semuanya. Karena iman maka Nuh. Wah, membangun bahtera dan sebagainya. Karena iman Abraham taat. Semuanya karena iman. Karena iman Musa. Waduh, ini seru banget nih. Semuanya ngomong tentang iman. Karena iman maka Ishak. 21, karena iman maka Yakub. Karena iman maka Yusuf. Semuanya karena iman. Dan kita tahu iman-iman mereka tuh luar biasa teman-teman. Daniel coba lihat. Masukin goa singa, santai aja tuh dia. Jadi kayak kucing Anggora tuh, si singa itu. Sadis gak? Musa, meskipun semuanya udah gak ada jalan, dia angkat tongkatnya, imannya laut terbelah. Sadis. Ada teman-teman di sini yang pergi ke Ancol, coba-coba angkat tongkat gitu, sekali aja kebelah gitu. Laut Ancol gitu atau mana gitu, dimanapun teman-teman berada. Angkat aja. Kan berarti kacau banget ini. Imannya suatis ini. Ini iman yang gak main-main teman-teman. Makanya ditulis di Alkitab. Saksi-saksi iman. Gue pikir di sini, waduh ini keren-keren banget nih orang nih. Aduh asik banget nih. Waduh dahsyat-dahsyat banget iman-iman mereka. Apalah aku serpihan Oreo, remahan Astor, butiran debu kakak dibandingkan mereka. Tapi yang menarik adalah Ibrani 11 ayat 39. Ini teman-teman catat baik-baik. Ini Ibrani 11 ayat 39 menarik sampai 40. Haleluya. Dia bilang begini. Dari iman-iman itu, Ibrani 11 ayat 39 bilang begini. Dan mereka semua alias saksi-saksi iman itu apa? Tidak memperoleh. Sekali lagi, teman-teman, biar teman-teman membaca dengan seksama, fokus. Apa yang Alkitab katakan? Mereka semua dengan iman yang gokil-gokil tadi tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sadis nggak? Udah iman sebesar itu, firman Tuhan bilang mereka tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Kok bisa ya? Apalagi kita. Nah, tapi jawabannya ada di ayat 40. Ayat 40 bilang begini, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi siapa? Kita. Tunggu dulu nih. Ini kan ngomong saksi-saksi iman, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf. Ini kan kita ngomong mereka. Ayat 39 juga bilang mereka. Kok di ayat terakhir ngomong tentang kita? Emang ada hubungannya sama kita? Dari mereka, firman Tuhan bilang, ya, Tuhan menyediakan lebih baik untuk kita. Nah, next-nya. Tanpa kita, mereka tidak dapat mencapai kesempurnaan. Tanpa siapa? Teman-teman, dan tanpa saya. Mereka sudah berlari dengan membawa tongkat estafet. Untuk mencapai garis finish, tongkat estafet itu diberikan kepadamu. Saatnya kamu berlari. Tanpa kita, mereka tidak dapat apa yang dijanjikan. So you have to run fast. Kamu harus berlari sekuat tenaga.
Kamu harus berlari sungguh-sungguh. Kamu ada di dunia ini bukan untuk main-main. Untuk menjalankan grand plan-nya Tuhan, hidup untuk Tuhan. Waktu aku melihat dan aku menyadari tentang ini langsung, Tuhan, segitu pentingnya ya hidup aku ya. Yes, bahkan Yesus mati buat kita kok. Berat gak sih Kak? Berat. Semua orang punya pertandingannya, tapi kita ada di dalam sebuah pertandingan untuk meneruskan tongkat estafet itu. Pahlawan-pahlawan iman udah duluan, murid-murid Kristus udah duluan. Mereka serahkan tongkatnya ke kita sekarang. Yang bikin gua shock ayat 39-40 itu. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Stop playing games with your life. Hidup untuk Tuhan. Hidup dalam panggilan Tuhan. Tapi Kak, aku belum sempurna. Gue tutup dengan ini. Aku belum sempurna, Kak. Aku masih banyak banget kekurangan. Gimana ya, Kak? Nah, gue akan tutup dengan ini, teman-teman. Next-nya. Kesaksian yang luar biasa. Udah keluar ya? Derek Redmond, ini terakhir, janji, ini terakhir. Buat kata-kata terakhir seru ya, yang lemah dikuatkan, mata dicelikan, kalau ada kata-kata terakhir itu ya. Derek Redmond, Barcelona 1992. Dia adalah pelari yang luar biasa dari British alias Inggris. Barcelona kita punya Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma yang memenangkan emas, tapi beliau ini, pelari yang hebat ini, dia juga bertanding di sini. Ketika dia berlari, pas mau sampai garis akhir, teman-teman, apa yang terjadi? Ini yang terjadi. Kakinya cedera, ototnya sobek, hamstring dia. Pas mau sampai garis akhir tuh finish, dia jatuh, dia menangis, dia jerit. Mungkin dia menangis karena kecewa, karena nggak sampai garis finish. Mungkin dia menangis gara-gara sedih, karena nggak jadi juara. Mungkin dia teriak dan nangis karena kesakitan. Tapi kalau teman-teman nanti coba lihat di YouTube-nya Derek Redmond, dia nggak berhenti di situ, teman-teman. Ketika dia jatuh, dia coba untuk bangkit, dia berusaha untuk berlari terus, walaupun tergopoh-gopoh, dia berusaha untuk terus menjalankan pertandingan. Walaupun jatuh lagi, bangkit lagi, kesakitan lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, berlari, pincang, tapi dia melakukan itu sekuat tenaga. Tiba-tiba ada satu orang laki-laki dari atas tribun, dia turun lari, dia angkat ini Derek Redmond, namanya Jim Redmond. Dan you know what? Dia adalah papanya Derek Redmond. Waktu dia ngelihat papanya, dia nangis. Ada teriak, "Papa, Dad." Dia nangis. Dia bilang begini, "Aku nggak mau menyelesaikan pertandingan seperti ini. Aku nggak mau selesai di sini. Aku mau sampai garis akhir, Pak. Aku mau sampai garis finish." Dan you know what? Papanya angkat dia. Dibopong dia. Papanya bilang begini, "Yuk, kita sampai garis akhir sama-sama." Guys, kadang hidup membuat kamu sakit. Kadang hidup membuat kamu lemah. Kadang kamu kecewa, kamu pahit hati. But you have to know, ada Bapa di surga yang selalu akan menopang kita. Bahkan ketika kita jatuh dalam dosa, Tuhan turun dari surga, mati di kayu salib untuk kita semua, menyerahkan hidupnya buat kita semua. Dan waktu mungkin saat ini kamu lagi lemah, kamu lagi capek, kamu lagi kesakitan, datang sama Tuhan. Tuhan akan angkat kamu dan dia akan bilang, "Yuk kita akhiri finish bersama-sama." Sama Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Aduh Tuhan, berat banget Tuhan. Aku tahu berat, makanya aku bopong kamu. Makanya aku berjalan bersama dengan kamu. Yuk kita selesaikan ini bersama-sama. And that's what Jesus did to you. Apa yang Tuhan Yesus lakuin buat hidup kamu. Wah, haleluya. Dia nggak mau kehilangan kita, teman-teman. Itu sebabnya cintanya yang begitu gila. Dia rela turun ke dunia
mati buat kita semua. Dan dia rela menanggung semua dosa-dosa kita. Untuk teman-teman dan untuk aku. Roma 5 bilang begini, justru Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. Karena dia tetap mau kita ada di dalam panggilannya Tuhan. Kita diselamatkan, dibenarkan oleh karya Kristus di kayu salib. Maka dia bilang, marilah datang kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau teman-teman ditanya saat ini, apa kabar kamu? Jangan, kalau teman-teman dalam keadaan tidak baik, bilang tidak baik. Jangan terlalu dipaksakan selalu ngomong, yes, yes, yes. Meskipun kita tahu, aku percaya, aku siap. Tapi kalau engkau lagi nggak baik, Tuhan membuka tangannya untuk datang. Untuk engkau datang berlari sama Tuhan dan dia peluk kamu. Mungkin engkau jatuh berkali-kali sampai engkau ngerasa nggak layak. Sampai engkau ngerasa, Tuhan aku nggak tahu nih, aku merasa hina. Susah untuk nggak ambil ke garis finish. Tapi Tuhan bilang, dia angkat kamu. Dia bilang gini, yuk kita sampai akhir sama-sama. Mengakhiri pertandingan bersama-sama. Kalau dia nggak peduli sama teman-teman semua, dia nggak akan datang ke dunia dan mati buat kita. Dia akan biarkan kamu di tengah jalan, tersungkur, tidak menyelesaikan pertandinganmu. Justru karena dia baik, justru karena dia setia, justru karena dia sayang banget sama kita, dia turun ke dunia dan angkat kamu. You can do this with me. Kamu bisa berjalan ini semua sama aku. Let's do this together. Dan gue percaya di dalam Kristus, kamu akan sampai garis akhir. Datang sama Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa, aku mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Bapa, kami menyadari bahwa hidup kami punya Engkau. Kami milik-Mu Tuhan. Kami menyadari betapa pentingnya dan berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Sehingga Engkau harus turun ke dunia dan mati di kayu salib, menggantikan setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Siapa kami ini Tuhan Yesus, sehingga Engkau segitunya untuk melakukan yang terbaik. Bahkan sampai Engkau disiksa, dihina, diludahin, dan mati di kayu salib Tuhan, hanya untuk kami. Dan hari ini kami menyadari bahwa ketika Tuhan menciptakan kami, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami, dan kami bersyukur. Sebuah privilege yang luar biasa Tuhan, waktu Tuhan mengajak kami, melibatkan kami dalam panggilan Tuhan. Bapak, aku berdoa buat anak-anakku di Life for God Community. Tuhan pakai mereka. Lebih lagi Tuhan, bahkan lebih dari hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Mereka akan menjadi contoh, mereka akan menjadi jawaban buat generasi saat ini Tuhan. Biar lewat hidup mereka, generasi ini kembali kepadamu Tuhan. Engkau yang lahirkan pemimpin-pemimpin yang luar biasa dari tempat ini Tuhan Yesus. Pemimpin-pemimpin yang muda, yang berjalan dalam firman Tuhan. Untuk mereka menjadi saksi-Mu Tuhan Yesus, memberitakan firman-Mu lewat hidup mereka Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan pertajam setiap panggilan mereka. Pakai wadah ini Tuhan, untuk menjangkau banyak anak-anak muda, datang kepadamu, kembali kepadamu, dan berjalan dalam panggilan Tuhan. Makasih Tuhan Yesus, Engkau baik. Hari ini kami menyatakan Tuhan, kami mau hidup di dalam Tuhan. Ya teman-teman sekarang yang mau dipakai Tuhan, yang menyadari bahwa aku harus berlari, aku harus bangkit. Tuhan bantu aku. Kau taruh tangan kananmu di dadamu. Dan bilang gini sama Tuhan, Tuhan bantu aku. Aku ingin berjalan bersama denganmu Tuhan. Aku ingin berjalan di dalam panggilanmu Tuhan. Pakai aku Tuhan. Ini aku. Dan teman-teman berdoa sendiri sama Tuhan saat ini. Berdoa. Nyatakan keluh kesahmu, nyatakan kerinduanmu. Bilang sama Tuhan, dia membuka tangannya lebar-lebar untuk memeluk engkau. Makasih Tuhan Yesus. Berdoa sama Tuhan saat ini. Kalau engkau butuh pelukan dari Tuhan, kau bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak kuat, peluk aku Tuhan.
Aku udah mau nyerah, Tuhan Yesus, help me God. Dan dia akan memberikan kekuatan kepadamu. Kasih Tuhan Yesus. Ada beberapa dari teman yang punya pikiran untuk bunuh diri. Hari ini Tuhan mau bilang, aku masih percaya sama kamu, nak. I love you so much. Bapak, untuk siapapun aku berdoa Tuhan. Aku percaya di dalam Engkau ada harapan yang baru Tuhan. Thank you so much God. Kalau Tuhan sudah mengirimkan teman-teman di tempat ini untuk menguatkan anakmu ini Tuhan Yesus. Segala tipuan iblis, tipu daya muslihat iblis kami hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Thank you so much God. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. God bless you guys. Oke, thank you Kak Marsha. Aduh, ini sangat-sangat memberkati banget ya. Ini siapa aja nih yang terpukul? Siapa yang tertonjok? Tapi tidak cukup aja dengan di situ. Kalian harus juga, kita juga harus melakukan apa yang Tuhan inginkan ya. Apa yang sudah diberitakan sama Kak Marsha, yang sudah diberitahuan kepada kita. Kalau kita ini meneruskan tongkat estafet gitu ya. Tongkat perjuangan gitu kan. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A. Nah, di sesi Q&A ini teman-teman bisa bertanya apa saja yang akan dijawab oleh Kak Marsha Manopo dan akan dibawakan dan dipandu oleh Kak Karin dan Kak Prilly. Kami persilakan. Oke, makasih Dani buat tempat dan waktunya. Kak Prilly ada nih? Hadir. Haleluya, puji Tuhan. Sebelumnya diucapkan terima kasih kepada Kak Marsha. Sungguh sangat-sangat bom banget nih firman-Nya pada malam hari. Ya, gimana Kak Pril? Udah siap kita baca-bacain pertanyaannya? Boleh, siap. Buat yang mau tanya, oke. Nanti kita bacakan. Nanti buat Kak Marsha siap ya buat menjawab? Siap, mantap. Siap. Ya, teman-teman, kita kurang lebih 10-15 menit aja untuk Q&A-nya. Karena waktu sudah menunjukkan larut. Belum larut, belum. Kak Pril udah. Kak Pril. Ayo teman-teman boleh tanya seputar firman pada malam hari ini. Silakan lo mau bertanya. Pertanyaan paling sulit sekalipun. Nanti aku akan jawab 2 bulan lagi lah. Lama ya. Aduh. Ayo guys. Oh, mungkin pada sibuk ngetik ini. Ayo. Atau mungkin Kak Prilly ada yang ditanyakan? Apa ya yang mau ditanya ya? Teman-teman dulu coba. Ini ada 49 juta jiwa katanya biasa. Ya bertanya. Oh, ada yang tanya Rin, sudah masuk 1. Nih, bacain Kak dari saudara kita. Oke, boleh kita bacakan. Nanti teman-teman yang lain yang mau tanya, langsung tanya sembari dijawab sama Kak Marsha nih. Oke. Nah, ini ada yang tanya dari Kak Dani, Kristabel Dani. Dia tanya, gimana cara Tuhan tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk melanjutkan tongkat perjuangan? Kita, sorry. Ya. Gimana cara kita tahu? Iya. Ya. Oke. Cara tahunya simpel sekali. Cara tahunya ya ketika teman-teman lahir di dunia, itulah cara yang paling jelas bahwa Tuhan mau panggil kita untuk ambil bagian di dalam perjuangan, di tongkat perjuangan itu sendiri. Karena sekali lagi yang tadi aku bilang itu, bahwa setiap Tuhan melakukan sesuatu, membuat sesuatu, when He starts something,
dia pasti udah memikirkan akhirnya. Jadi sekali lagi Tuhan nggak pernah buat sesuatu kalau dia belum menyelesaikan akhirnya. Demikian juga waktu dia ciptain kita. Terus engkau lahir di dunia ini artinya engkau bukan engkau bukan kesalahan, tapi Tuhan punya rencana di dalam hidupmu. Rencananya Tuhan di dalam hidup kita. Makanya engkau lahir. Itu adalah bukti yang sangat jelas kalau kita harus melanjutkan perjuangan kita. Perjuangan yang Tuhan sudah berikan. Dan sama yang Ibrani 11 tadi itu loh, yang tadi aku juga kaget juga di situ. Gua pikir itu mereka semua saksi-saksi iman yang keren-keren itu, waduh, udah mendapatkan sesuatu dah yang dijanjikan. Ternyata di situ dibilang ya, sekali lagi tadi teman-teman baca sendiri ya, itu firman Tuhan, bukan aku yang ngomong, itu firman Tuhan yang bilang bahwa mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tuhan menyediakan sesuatu yang lebih baik buat kita tanpa kita. Artinya sekarang kita lagi menjalankan tongkat estafet itu. Yuk, kita sama-sama jalanin tongkat estafet itu, and finish strong, finish well. God bless. Harus ada God bless ya, biar selesai ya. Kalau kayak teman-teman masih, tahu. apalagi nih. Benar. Gimana Dani? Berarti dari kita hidup aja kita udah tahu bahwa dengan kita hidup ini kita pasti udah direncanakan Tuhan untuk melanjutkan perjuangan teman-teman semuanya. Yeah. Ada lagi Karin, boleh dibacakan ini. Dari Jesus Loves You. Oke, shalom teman-teman. Aku mau tanya, jika dalam suatu perlombaan di dunia nyata kita sering jatuh dalam dosa, bukannya Tuhan mau kita jadi pemenang? Bentar. Apalagi kita tahu bahwa seringkali kedagingan kita lebih dominan. Gimana caranya kita lebih dari pemenang? Nah gitu tuh, iblis tuh emang kurang ajar. Dia adalah tukang tipu paling jahanam lah. Nah, iblis tuh suka gitu. Teman-teman ingat nggak waktu kejadian Tuhan bilang apa? Baiklah kita menciptakan, ya kan? Menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kita diciptakan serupa dan segambar. Itu kejadian bilang. Tuhan yang ngomong. Nah, waktu Adam dan Hawa ditipu untuk makan buah tentang buah yang dilarang itu, apa yang iblis bilang? Iblis bilang gini, kalau kamu makan buah ini, nanti kamu akan menjadi seperti Tuhan. Padahal image kita dari awal sudah serupa segambar dengan Tuhan. Karena itu yang Tuhan bilang. Dan kita harus melihat dan menyadari tentang hal itu. Tapi dosa, ini dia. Dosa yang kadang membuat kita terpisah dari Tuhan. Itu sebabnya teman-teman harus menyadari bahwa dari awal teman-teman adalah seorang pemenang. Dan Yeremia 1 ayat 5 tadi juga sangat jelas. Engkau dilahirkan setelah memenangkan pertandingan melawan 499 juta calon manusia, men. Itu Indonesian Idol, bro. Kali 2. Sadis itu. Kita pemenangnya. Dan itu kita harus melihat identitas kita secara benar terlebih dahulu, teman-teman. Sehingga kita tidak mudah diombang-ambingkan sama tipu daya iblis. Iblis itu gitu. Itu image-nya Tuhan tuh, kalau Tuhan selfie, muka-muka kalian semua. Karena kalian ada image-nya Tuhan. Nah, tapi iblis berusaha kayak, udahlah, lu mah kalahan. Udahlah, dia pengen berusaha teman-teman seperti dia. Karena dia kalahan. Karena dia adalah pecundang yang sejati, si iblis itu. Dia berusaha ngajak teman. Nah, kalau kita lihat di Matius bilang begini, kamu adalah garam. Kamu adalah terang. Alkitab bilang adalah. Dia nggak bilang kamu harus jadi terang. Kadang suka terkecoh juga anak youth atau pemimpin youth atau pemimpin sekolah minggu. Adik-adik kita harus jadi garam. Amin. Amin. Padahal kita nggak ngomong gitu. Coba dibaca deh. Kalau teman-teman baca nanti di Matius, itu bilangnya kamu adalah. Beda sama kamu harus jadi pilot ya. Harus loh. Berarti belum jadi pilot. Tapi kalau kamu adalah pilot, kamu adalah pilot. Kalau kamu adalah terang, kamu adalah terang. Kamu adalah garam, ya kamu adalah garam. Jadi jangan sok gelap. Haleluya. Aduh. Jangan digelap-gelapin. Berusaha tampil asik sama dunia gitu ya. Sehingga
kita berusaha menjadi serupa dengan dunia. Walau kita bilang jangan jadi serupa dengan dunia. Padahal kamu udah asik sebagaimana kamu asik. Itu kita harus jelas lihat identitas kita. Kamu adalah terang. Jadi kalau ada orang yang bilang, udahlah, kau sok rohani lo, sok suci lo. Bilang sama mereka, kebalik bos. Lo yang sok duniawi. Haleluya. Udah tahu terang digelap-gelapin lagi lo. Aduh, ngaco lo. Kalau kita diciptakan, kita adalah terang. Dia yang ngaco. Kalau lo dibilang munafik, balikin. Lo yang munafik. Lo harus hidup dalam terang. Masa hidup dalam gelap? Salah lo. Lagian kalau dibilang sok rohani, emang kenapa? Emang itu kita harus hidup di dalam rohani kan. Makanya kita harus lihat identitas kita secara jelas. Dan kita harus melihat karya Kristus yang sudah mati buat kita. Kita dilayakkan. Dan aku jadi ingat, apakah mungkin Kak, bisa nggak sih jatuh dalam dosa? Bisa. Teman-teman ingat Petrus, wah pemuritan sama Tuhan Yesus, sadis loh. Tapi tiba-tiba dia menyangkal dan mengutuk. Bukan menyangkal doang, Alkitab bilang mengutuk juga. Kalau menyangkal cuma, gue nggak kenal tuh dia siapa lagi. Tapi kalau mengutuk tuh sama gini, sorry ya, gue nggak kenal sama dia, orang bego kayak gitu, orang goblok kayak gitu. Nah itu mengutuk. Alkitab bilang, Petrus menyangkal dan mengutuk. Dan Tuhan Yesus lihat lagi. Tatap-tatapan. Jeng-jeng. Tapi you know what? Terakhir. Waktu dia ketemu lagi gitu ya. Kalau gue jadi Petrus sih, gue ngerasa, aduh, gue udah menyangkal Tuhan ya. Aduh, ampun. Dimarahin nih gue. Tapi Tuhan Yesus datang. Dia bilang gitu. Simon. Wah, dia panggil nama dekatnya dia. Simon, apakah kamu mengasihi aku? Kalau gue jadi Petrus tuh gue kayak, aduh gue bersalah nih, aduh gue dimarahin nih, aduh gue dijudge nih. Tapi Tuhan bilang, kamu ngasihin aku nggak? Dia cuma tanya itu doang. 3 kali. Terakhirnya, disuruh melayani ini. Suruh gembalakanlah domba-dombaku. Kan aneh. Harusnya kan skors dong. Wah sedap. Skors dulu. Aduh kamu gua skors nih. Enak aja. Tuhan nggak ada skors-skorsan nih. Dia suruh melayani, gembalakanlah domba-dombaku. Kan ketidaklayakan itu yang membuat kita, aduh Tuhan baik banget. Kok Tuhan sayang banget sama gue. Waktu lo sayang, waktu lo cinta, maka lo akan berjalan di dalam kebenaran ketika lo cinta. Kalau lo cinta sama seseorang, mau rumahnya di Bogor, mau rumahnya di Bandung, Ciawi, lo rumah di Tangerang, dikejar. Disamperin. Pasti. Demi cintaku padamu. Aduh. Karena ini teman-teman, cinta akan membuat ketaatan jauh lebih mudah. Karena cinta. So, gimana caranya supaya nggak jatuh, Kak? Lo tahu identitas lo yang tadi, yang pertama? Dan terus datang sama Tuhan. Terus mengasihi Tuhan. Jangan lepaskan itu. Itu dia, teman-teman. God bless you. Wah, God bless you-nya nih. God bless tuh Kak Marsha. Yes. Oke. Lanjut Kak Prilly. Oh ini Kak, ada pertanyaan privasi. Jadi dia tanya langsung kayak gini. Mana ya pertanyaannya? Kita harus scroll dulu nih. Oh ya. Pertanyaannya, gimana cara tetap semangat melayani Tuhan selama hidup ini? Itu Kak pertanyaannya. Gimana caranya supaya tetap semangat? Ya sekali lagi, kita untuk semangat melayani Tuhan adalah dengan cinta, dengan kasih. Sekali lagi, kita nggak bisa gini. Orang yang capek gitu ya. Memang manusia kadang kita capek, jujur. Kadang kita capek, kadang kita jenuh, kadang kita merasa down dan lain sebagainya. Itu kita sebagai manusia terkadang lelah gitu ya teman-temannya. Nah, tetapi waktu kita ngomong tentang karya Tuhan di kayu salib gitu, gue sih selalu memikirkan tentang bagaimana bejatnya gue dulu, tapi kok ya Tuhan kok tetap percaya ya sama aku ya, tapi kok Tuhan tetap mau supaya aku nggak ditinggalkan gitu ya. Background gue adalah bokap gue dulu anak band, gue kurang kasih sayang dari bokap karena bokap keras orangnya dulu, karena dia pemabok juga, dan nyokap gue beda agama. Nyokap gue itu gereja di gereja bawang, gereja yang atasnya bawang gitu ya, teman-teman tahu ya.
gereja kan kalau kita salib, nah dia atasnya bawang tuh. Nah itu nyokap gue. Jadi gue dari kecil alami dua itu. Kalau Lebaran gue ketupat makannya, kalau Natalan ya gue makannya babi. Itu doang sih yang membuat perbedaannya. Nah jadi gue ngerasa bahwa ketika itu, waduh Tuhan nggak ada dan Tuhan nggak ada lah, apalagi ngelihat orang Kristen tuh kayak gitu, kayak bokap gue orang Kristen, males, gue pikir kayak gitu. Tapi sekali lagi Tuhan tuh, aduh ya ampun, dia tuh selalu inisiatif datang dari Tuhan buat kita. Sadis ya, selalu. Waktu ya manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, Tuhan hadir, turun, nanya, di mana kalian? Waktu kita semua jatuh dalam dosa, perjanjian baru, Tuhan Yesus hadir. Menebus kita semua. Nah, perhatikan kalau teman-teman sedang jatuh dan lagi misalnya berdosa gitu. Apa yang teman-teman rasakan? Pasti kalau kita sudah ikut Tuhan ada kegelisahan di sini nih. Di hati. Gelisah banget. Kenapa? Karena teman-teman tahu kebenaran. Dan itu udah adalah tanda teman-teman nggak mau hilang keselamatan. Haleluya. Karena Yesuslah satu-satunya jalan yang menyelamatkan kita. Waktu ada dosa tuh kita gelisah. Takut hilang keselamatan. Makanya kita gelisah, takut dan lain sebagainya. Hati-hati kalau udah nggak gelisah. Kalau gua nggak akan takut kehilangan Air Jordan gua. Nggak akan. Kenapa? Karena gua nggak punya. Ya karena gua nggak punya, gua nggak takut lah. Tapi kalau gua punya, gue akan takut kehilangan. Gue akan, kalau kita lihat itu berharga. Waktu kita punya keselamatan, percaya deh, kita nggak akan bisa berlama-lama hidup dalam kubangan. Kita nggak akan bisa lama-lama hidup dalam dosa. Kalau Roh Kudus terus ingetin, bangkit dong, jalan yuk, bangkit dong, jalan yuk. Yang kita lakukan ketika kita jatuh, bangkit lagi, jalan lagi, bertobat. Dan orang yang sudah mengalami kasih Tuhan, sekali lagi, dia nggak mungkin berlama-lama hidup di dalam dosa. Pasti. Kadang ada anak-anak rohani gini, Kak, gue tahu ini salah, Kak. Dan gue nggak mau lama-lama di sini, Kak. Ya lo tahu itu salah? Ini proses buat gue, Kak. Tapi nggak sekarang, Kak. Alah, nggak sekarang. Gue tahu ini salah, Kak. Ini dosa, Kak. Gue tahu nggak boleh nih. Tapi gue lagi proses nih, Kak. Gue lagi proses. Aduh. Dalam hati lo udah tahu, tapi kok nggak dijalanin. Cuman kan kita harus tadi katanya mengasihi dengan penuh kesabaran. Buat orang-orang seperti ini gitu ya. Dan waktu kita tahu kita ada di tempat yang salah, Roh Kudus pasti bicara. Nah, jangan keraskan hatimu ketika Roh Kudus bicara. Bangkit, jangan berlama-lama hidup dalam kubangan. Apa yang membuat anak bungsu pulang kepada papanya? Kalau teman-teman baca perumpamaan ini nanti malam, di situ ada tulisan ia menyadari keadaannya. Ketika teman-teman sadar, aduh salah nih, aduh nggak boleh nih, kembali kepada Tuhan. Sekarang yang lagi ngetop tuh ini, jangan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Lari, run to God. Jangan run from God ketika kamu melakukan kesalahan. Karena iblis tuh suka gitu tuh. Iblis jurusnya kayak ular piton, bukan kayak ular kobra. Kalau ular kobra, tak, mati, selesai. Kalau piton tuh dililit dulu, sampai lemes, sampai patah. Waktu teman-teman melakukan dosa sekali nggak apa-apa, 2 kali, 3 kali. Wah, lama-lama teman-teman ngerasa gua nggak layak. Aduh, lu udah ngelakuin dosa, tapi lu pelayanan, mau jadi apa lo? Dasar lo hina lo. Lama-lama lu akan ngerasa malu. Itu iblis kurang ajar tuh. Lu merasa dituding-tuding terus, dituduh-tuduh terus, sampai lu ngerasa malu, dan pada akhirnya lu ngerasa percuma untuk ikut komunitas. Percuma untuk ke gereja. Karena lu ngedosa juga. Lama-lama itu ditarik sama iblis. Udah, selesai. Makanya, don't run from God. Kalau kamu jatuh dalam dosa, lari kepada Tuhan ketika kamu jatuh. Itu sih, dia akan menopang kita. Amin. God bless you. God bless, Kak. Aduh, ampun. Aduh. Ya. Makasih banyak Kak Marsha. Untuk yang nanya secara privasi, bagaimana saudara?
Saya perlu mengecek mukanya apakah sudah terjawab. Oh, sudah. Mantap. Sudah kelihatan. Kita bisa jawab 2 pertanyaan lagi, teman-teman. Nanti ada beberapa pertanyaan yang kita lewatkan, itu berarti pertanyaannya sudah mirip ya, dan tadi sudah dijawab sekalian. Dan kita lanjut, mungkin dari Kakak Karin, ada pertanyaan apa lagi? Silakan. Oke, ini ada nih, private. Aku langsung bilang kayak gini. Bagaimana cara kita mengetahui rancangan apa yang Tuhan ingin untuk kita? Soalnya saya banyak rencana dan planning ke depannya, tetapi banyak yang gagal. Tapi kalau saya berserah dan ikuti maunya Tuhan, beberapa rencana saya berjalan dengan baik. Nah, karena itu saya bingung harus bagaimana. Balik lagi ya ke awal. Ya, justru bagus kalau kamu bingung. Jadi kita nggak sombong. Kalau kita udah tahu, aduh, kita pasti, ya ini semua gara-gara gua. Tuhan di mana? Ini semua gara-gara gue. Justru bagus kalau kamu bingung, artinya apa? Artinya kamu berharap sama Tuhan. Artinya kamu bilang, Tuhan, aku harus gimana nih? Toh kalau misalnya teman-teman harus percaya bahwa semua yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan itu atas seizinnya Tuhan. Kalau itu tanpa seizin Tuhan, tidak ada satupun yang akan terjadi. Setuju ya? Sampai sini kita semua setuju ya? Itu semua seizin Tuhan. Baik itu berkat, baik itu proses, baik itu masalah, itu seizin Tuhan. Tapi kan Tuhan janji. Pencobaan yang kamu terima adalah pencobaan biasa. Gue baru ngepost tentang hal ini, part 2, nanti ada part 3-nya di Instagram. Itu ngomong tentang, kan Tuhan tahu hidup kita, gitu loh. Dan waktu kita dapat pencobaan, itu nggak akan melebihi kekuatan kita. Itu yang Tuhan janjikan. Dan teman-teman harus mengerti ini, tanpa disadari, tanpa kita sadar, ya, sudah berapa banyak serangan iblis yang gagal untuk hidup kita, yang kita nggak tahu. Mungkin karena apa? Karena Tuhan menghalangi itu semua, dan lu nggak pernah akan tahu sampai detik ini. Semua masalah yang Tuhan kasih, lu pasti bisa untuk menanggulanginya. Firman Tuhan bilang gitu, pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan. Tapi buat pencobaan-pencobaan yang nggak diizinkan Tuhan, itu nggak terjadi dalam hidup kita. Lo nggak akan pernah tahu, mungkin ada jutaan, ratusan, miliaran rencana jahat yang si iblis buat untuk kita, tapi nggak diizinin sama Tuhan, dan Tuhan udah hilangin itu semua supaya nggak terjadi dalam hidup kita. Itu udah banyak banget, kita nggak akan pernah tahu. Itu sebabnya buat aku ya, untuk kita mengetahui rencana Tuhan, hidup kita tuh ada di dalam kedaulatan Tuhan. Nah, kita terus berserah sama yang punyanya hajatan, punyanya hajatan, yang punyanya grand plan ini. Kalau teman-teman tadi tadi tuh sebetulnya tadi tuh ayat-ayat yang tadi ya, itu sebetulnya ada terusannya. Kalau teman-teman nanti baca di tadi kan ayat pertama aku tuh, teman-teman catat aja, Yeremia 29 ayat 11. Nah, ayat 12, ayat 13 tuh ngomong gini, aku akan mendengarkan kamu kalau kamu bertanya, datang sama aku. Artinya apa? Harus banyak dekat-dekat sama Tuhan. Harus banyak tanya-tanya sama Tuhan. Tuhan mau apa nih? Dan kadang Tuhan jawab dengan banyak hal. Jadi jangan batasi Tuhan, dia bisa terus bawa kamu di dalam rencananya dia. Ikutin aja, ikutin apa yang Tuhan mau. Pokoknya intinya kalau nggak kejadian, berarti Tuhan nggak izinin aja. Udah, itu aja. Dan mungkin kita akan kecewa hari ini, tapi nantinya kita akan bersyukur, kita akan ngelihat bagaimana Tuhan bawa kita keluar dan lolos dari malapetaka yang harusnya menimpa kita. Walaupun itu pada hari H menyakiti kita. Percaya deh, dia tahu yang terbaik dalam hidupmu. God bless you. God bless you too, Kak. Amin. Haleluya. Ini gimana Kak Budi? Masih ada? Bagaimana saudara? Terjawab ya. Jadi kalau Kak Marsha bilang kalau bingung nggak apa-apa, tapi bingungnya jangan sampai kayak bingung nggak ngapa-ngapain. Kalau bingung tanya sama Tuhan katanya. Yes, bingung tanya sama dia. Tuhan, dekatin diri. Oke. Satu lagi ya, kayaknya nih saudara-saudara yang terakhir ya. Jadi ada pertanyaan kayak gini Kak. Ini pertanyaan plus pernyataan. Shalom Kak,
Dalam pertandingan iman, terkadang situasi dan lingkungan kita terus saja menjatuhkan kita. Ada yang memfitnah, menjatuhkan, menggosipi, sikut-menyikut, biar naik posisi jabatan, dan lain sebagainya. Yang dimana kita setiap hari mendengar perkataan mereka dan mengetahui perbuatan mereka terhadap kita. Padahal kita itu pengen bangkit, tetapi lingkungan kita tidak menyupport kita. Bagaimana sikap kita yang seharusnya ketika kita berada di kondisi seperti ini? Terima kasih. Mari kita berdoa. Amin. Sebelum berdoa. Ya, sekali lagi makanya tadi kan kita juga udah baca firman Tuhan yang bilang beritakanlah firman, baik atau tidak baik waktunya dan segala macam. Teman-teman harus menyadari di dalam kehidupan kita ini, kita punya yang namanya bad day, kita punya yang namanya good day. Semua orang alamin itu. Bad day, good day. Semuanya pasti alamin. Nggak mungkin enggak. Tapi sekali lagi, bad day, good day, justru kita harus melihat bagaimana Alkitab katakan tentang bad day dan good day itu. Nah, mungkin tentang lingkungan yang kadang suka mencemooh kita, kadang lingkungan yang suka menjatuhkan kita, dan lain sebagainya, itu membuat kita bad day. Tapi ketahuilah, Roma 8:28 bilang begini, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Tuhan bisa pakai good day, Tuhan bisa pakai bad day, Tuhan bisa pakai orang-orang yang menyakiti hati kita. Sekali lagi, Tuhan bisa pakai orang-orang yang menyakiti hati kita supaya kita bertumbuh lebih baik lagi. Nah, bagaimana caranya, Kak, supaya kita nggak jadi down, nggak jadi drop? Nah, ada satu tokoh di Alkitab yang aku pelajari, dan ini keren banget. Lingkungannya tidak mendukung dia, lingkungannya mencemooh dia, bahkan memarahi dia. Siapa dia? Dia adalah Bartimeus. Teman-teman tahu? Buta, sejak lahir, ketika Tuhan Yesus lewat di kampungnya dia, di desanya dia, Alkitab mencatat bahwa orang berbondong-bondong datang, ibaratnya kayak ojol ngantri McD BTS. Hai, ngantri berbondong-bondong karena Happy Meal. Kok Happy Meal sih? BTS Meal. Aduh, kalau teman-teman lihat ngantri tuh berbondong-bondong, itu padat rapat. Karena waktu itu mungkin ketenaran Tuhan Yesus melebihi BTS. Karena udah ganteng, waduh, badannya jadi, ya gue sih taunya di badannya jadi, ya menurut gue, soalnya kan tukang kayu. Jalan terus lagi. Koker six pack mungkin, datang mungkin pengen lihat orangnya, pengen disembuhin, pengen didoain. Jadi orang berbondong-bondong datang tuh, oh Jesus, Jesus. Oh. Mungkin ada yang fans-fansnya sejati. Jesus Christ. Ya itulah Kingdom Judah. Gak ada yang dulu. Aduh, Tuhan Yesus. Aduh, haleluya. Mungkin yel-yelnya beda, guys. Pada waktu itu gue gak tahu lah. Pokoknya pasti ada juga yang ngefans sama Tuhan. Itu berbondong-bondong. Nah, ada satu di Bartimeus ini. Orang buta sejak lahir. Keadaan tidak menguntungkan dia. Karena dia buta. Lingkungan tidak menguntungkan dia. Kenapa? Karena terbukti. Ketika dia bilang, aduh Tuhan Yesus. Dia teriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Wah, dia teriak gitu kan. Tapi ternyata lingkungan tidak mendukung. Bukannya ditolong malah, berisik loh. Udah buta, cerewet lagi. Mungkin, nggak tahu. Diledek, nggak mendukung dan lain sebagainya. Tapi kita belajar dari Bartimeus ini keren banget nih orang. Ini keren. Pas gua renungin ya, waktu dia dilarang, waktu dia dimarahin, waktu dia ditegur, waktu orang-orang nggak berpihak sama dia, mungkin dia digosipin, mungkin dia disikut, mungkin dia difitnah. Waduh, diem lo, berisik. Tapi dia punya mental seperti ini. Kalau lo nggak bisa sembuhin mata gue, nggak bisa bikin mujizat buat hidup gue, talk to my hand. Jangan ngomong sama gue. Gue cuma mau ngomong sama Tuhan gue yang mampu menyembuhkan mata gue. Tuhan yang mampu merubah hidup gue. That's why ketika orang itu marahin dia, apa yang dia lakukan? Dia nggak berhenti. Dia teriak lebih kenceng lagi. Yesus anak Daud, kasihanilah aku.
Dan Tuhan Yesus nengok tuh, siapa yang manggil aku? Wah, kalau gue jadi murid mah, ya elah Tuhan banyak kali yang manggil, ini rame banget gitu, ya ampun. Tapi ternyata Tuhan Yesus enggak, ada yang manggil saya. Dan tiba-tiba singkat cerita Bartimius dipanggil, dan dia langsung pakai Tuhan. Fokus kamu bukan perkataan orang lain. Fokus kamu adalah Tuhan yang harus kamu lihat. Stop listen to the noise, but listen to the voice of God. Jangan, sekarang Kesia tahulah tentang membuli di sosial media dan lain sebagainya. Jempolnya nggak ketahan, bos. Tapi kita harus bersikap seperti Bartimius. Tunggu dulu. Ale siapa? Kamu siapa ngomong sama saya? Bangun hubungan juga tidak. Ini Tuhan saya mati buat saya. Tuhan saya datang ke dunia buat saya. Yang saya mau dengarkan hanya Tuhan saya. Tuhan Yesus Kristus. Itu yang akan membuat teman-teman kuat. Dan someday Tuhan akan nyatakan orang-orang yang ngomongin kamu di belakang, orang-orang yang fitnah kamu, melihat buahmu, nanti dia akan berbalik belajar sama kamu. Dia akan berbalik minta kamu ajarin, minta jadikan kamu contoh. Karena kita akan buktikan dengan buahnya saja. Waktu Tuhan ngomong sesuatu sama kamu, lakukan. Karena kamu nggak butuh permission dari mana-mana, Tuhan suruh, jalankan. Haleluya. Amin. God bless you. God bless you, Kak. Bless you. Haleluya, tepuk tangan. Mantap. Semoga pertanyaannya semoga pertanyaannya terjawab untuk saudara-saudara semuanya, teman-teman semuanya. Mukanya pada senyum-senyum, pipi saya juga ikutan keren, teman-teman. Keren banget. Kita masih ada 4 jam lagi kok. Puji Tuhan. Sampai minggu depan, Kak. 4 jam lagi. Sampai minggu depan, Kak. Apa? Sampai rumah Teddy. Udah di rumah dia. Rumah Teddy. Gak ngajak-ngajak lu, aduh. Sendirian aja nong segini. Oke, lanjut. Lanjut. Buat teman-teman yang kiranya pertanyaannya belum terjawab, nanti bisa DM ke Kak Marsha langsung. Tapi gitu guys, kalian mohon dimengerti. Kak Marsha juga manusia, tidak selalu. Jadi, maaf ya, kadang slow respon. Karena jawabnya ada banyak yang nanya, aduh jawabnya satu. Aduh, haleluya. Haleluya. buat waktu selanjutnya balik lagi ke Dani. Oke, thank you Karin. Wah, ini pertanyaan-pertanyaannya dari tadi ini sangat ya. Oke, kita lanjut ke ini ya, sesi dokumentasi. Untuk teman-teman yang off cam mungkin bisa on cam dulu. Kedengaran ya suaraku ya? Aman. Aman ya. Oke. Aman. Yuk, tolong ya Dio ya untuk fotoinnya. Oke, teman-teman semua boleh buka kamera. Ayo, Ya, satu, yang off cam masih ada tuh kayaknya. Kak Marsenko. 2, 3. Oke, gambar kedua dan 3 ya. 1, 2, 3. Pelan-pelan. Oke, terima kasih. Oke, thank you buat Tio. Oke, berikutnya nih ada beberapa pengumuman dari Karin mungkin. Kembali ke Karin lagi. Diputer-puter ya, jadi ke saya lagi. Baling-baling bambu. Sebelum kita berakhir, ada sepatah dua kata lagi dari Kak Kesia, ibu kita bersama mungkin. Waduh, oke. Halo semuanya, shalom. Thank you Kak Marsha buat kesempatannya, udah mau join. Aku diberkati banget, dan aku kayak, kalau aku sih dari awal Kak Marsha ngomong aja udah kenal banget nih, ketika dia bilang, ketika Tuhan sudah atau bahkan sebelum melakukan segala sesuatu dalam hidupmu tuh dia udah punya rencana sampai akhirnya gitu, dan itu ngena banget ya aku gitu. Thank you Kak Marsha, dan kita pastinya udah diberkati banget dong. Kita nggak mau cuma mendapatkan berkat, kita juga mau membagikan berkat. So kita mau berdoa juga yuk buat Kak Marsha. Yuk kita sama-sama berdoa.
Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini Bapak. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan Kak Marsha boleh Tuhan sharing di tempat ini. Kami tahu Tuhan apa yang ia tabur, ia akan tuai Tuhan suatu saat dan bahkan akan berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan. Biarkan Kau memperbesar Tuhan setiap kapasitas yang Engkau sedang berikan. Kau membuat Tuhan apapun yang ia lakukan berhasil. Kau memperbesar Tuhan jiwa-jiwa, buah-buah yang sedang ia tabur Tuhan itu bisa dia tuai Tuhan. Juga Engkau memberkati Tuhan keluarganya, Kau memberkati istrinya, Kau memberkati semua yang ia lakukan, sehingga semua yang ia lakukan bisa berkenan Tuhan di hadapan-Mu, dan bisa Tuhan memberikan dampak bagi banyak orang yang terus Tuhan ingin mencari Engkau Bapa. Kami tahu Tuhan Kau mengasihi Kak Marsha, Kau akan membuka pintu-pintu berkat yang berlimpah yang tidak pernah Kak Marsha duga, karena cara Engkau bekerja atas hidup Kak Marsha sangat luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami diberkati banget Tuhan dengan sharing Kak Marsha, dengan sharing hamba-Mu ini. Biarkan Tuhan apa yang ia tabur bisa ia tuai dan bisa tertanam dalam hidup kami, bisa berbuah buat hidup kami dan buat hidupnya juga Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Thank you Kak Marsha. Oke, makasih. Thank you juga. Oke, jadi diucapkan juga berbanyak-banyak terima kasih sama Kak Marsha sharingnya pada malam hari ini. Udah meluangkan waktunya buat kita semua di sini. Sebelum kita bubar, ada pengumuman sedikit. Untuk minggu depan kita tetap ada konsel seperti biasa jam 7 WIB. Dan yang terpenting ini harus keumuman juga buat presentasi yang kalian kumpulkan yang masih kita mulai 1 minggu ini sudah terkumpul, puji Tuhan, sebesar 580.000. Buat teman-teman yang mempunyai kerinduan hati untuk memberi dan membantu pekerjaan Tuhan di Life for God ini, nanti teman-teman bisa menyalurkannya lewat dana yang sudah ditaruh admin di grup Telegram. Nanti kalau yang belum tahu atau karena tertimbun pesannya, nanti bisa chat pribadi ke admin-admin yang ada. Persembahan ini tidak ada pemaksaan, jadi ini dari hati kalian semua, dari kerinduan kalian semua. Oke, sepertinya itu aja cukup untuk malam hari ini. Untuk doa berkat, Kak Marsha ya boleh pimpin kita dalam doa. Oke. Boleh dong, boleh. Tapi doa berkatku tuh agak 3 jam gitu, gak apa-apa ya. Sorry ya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Berkat banyak dong, Kak. Iya. Yuk, kita doa yuk. Kita doa berkat ya. Yuk mari kita angkat kedua tangan di hadapan Tuhan dan siap terima berkat dari Tuhan. Biarlah kasih, anugerah, damai sejahtera dari Allah Bapa kita melalui anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dan menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pendidikanmu, pekerjaanmu, pelayananmu. Engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan tidak menjadi ekor. Dan apapun yang engkau lakukan berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang sudah terima berkat, sama-sama katakan, amin. God bless you, Life for God. God bless you too, Kak Marsha. God bless you too, Kak Marsha. Thank you. Kak Marsha. Kak Marsha. Oke guys, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Makasih juga yang udah hadir. Semuanya, terima God bless kasih. semuanya. Thank you sudah bergabung. Dadah. Selamat makan malam, selamat beristirahat. Selamat makan malam. Tuhan berkati Kak Kim Namjoon. Berkati, Kak. Aduh. Sukses untuk singlenya, Kak. Istriku suka tuh. Dia juga army kayaknya istriku. Aduh. Salam untuk Kak Sinta, Kak. Kak Sinta Rosari. Oh, di Aku sini, suka bro. lagunya. Wah, Di hati. di hati, tetap di hati. Tetap di hati. Aduh, thank you ya guys. Thank you, Bye. Kak Marsha. Sarang yo. Bye. Teman, saya tidak mengusir, tapi boleh aku mulai dari sekarang. Ya, Makasih, karena kita teman-teman. telah selesai. Thank you buat semua yang Thank you, sudah guys, bergabung. untuk yang udah Thank you Semuanya, ya. I love you. Jadi I love minggu you. depan, see you Sarang minggu depannya. Thank you guys. Goodbye.
Thank you. Thank you guys. Kita berasa jadi artis Korea, goodbye terus ini. Terima kasih kawan-kawan. Nasar. Jangan lupa langsung DM deh, kayaknya nggak enak juga hari ini. Nasar, opa, Kiyowo. Nasar Kimihowo. Iya. Daripada tim Kim Namjoon, saya lebih tim Opa Nasar sama Kak Teddy. Iya. Opa Nasar, Opa Nasar, Kiyowo. Opa Opa Dani, Kiyowo. Opa Tio. Unni Keisha, Kiyowo, Unni Keisha. Mana Keisha hilang? Ini kita tahu lo sudah sampai rumah. Hai guys. Tiba-tiba berubah, atapnya berubah. Langsung Kak Marsha bilang, wah Teddy udah sampai di rumah aja. Terima kasih Kak Wisnu, God bless. Thank you Kak Wisnu, bye-bye. Terima kasih Kak Wisnu. Makasih semua. Thank you guys. Semoga Kak Putri, thank you. Kak Babon Samosi, thank you. pelayanannya Kak Marchenko ya, mantap. Tunggu berikutnya. Kak Marchenko, Kak Agustinus. Oh ya, Marchenko Agustinus. Saranghae. Nunggu Kim bentar, Namjoon. kita ngobrol dulu. Pelayan dulu ya. Iya. Beri uang 1M. Anda. Ya Thank you mungkin guys yang udah join. Bye-bye, Lope Paul. Haleluya. Entah kenapa Iya, jaringan saya sama malam ini Kak Elsa. mulus sekali. Ada yang ngerasa nggak sih dari tadi Kak Marsha khotbah gue senyum mulu loh. Iya, Wei. Kan saya tadi sampai bilang tulang pipi saya kram nih. Sampai temanku bilang kita berkumpul tadi, temanku bilang, kok kenapa senyum saya enggak apa-apa, saya lagi Zoom. Ya paling ada Zoom sampai kayak tertawa-tertawa sendiri kan orang kita. Iya, lucu kita di tempat umum ketawa-ketawa. Aduh. Gimana Dani, anak gagah. Wih, gagah banget loh Dani kalau pakai baju hitam. Idi. Opa Dani ini. Dani ini tadi yang mau tak baca. Opa Gangnam Style. Oh, iya. Opa Gangnam Style. Ya mungkin teman-teman yang lain yang sudah ikut bergabung mungkin bisa keluar karena pengurus mau rapat evaluasi sebentar. Makasih guys. Thank you ya buat gabungnya. Thank you Kardina udah join. Yesus memberkati semua. Ada Kardina loh. Naon Karin naon. Batuk kenapa nah? Amin. Oke. Dadah Jan Jinjun. Dadah Jan Jinjun. Dadah Junjun. Jinjun. Tampol online. Jangan lupa kita main Gartic lagi biar Dani dihukum. Jangan dong. Jangan sekarang. Dihukum bikin TikTok. Tapi lucu juga sih kalau Kak Marchenko yang dihukum bikin TikTok. Boleh juga tuh Bang. Aduh. Kan udah DM ya. Ampun. Karina. Udah DM ke Mas. Sudah. Oh udah aman siap. Ini saya sama Karin kan ngechat di Zoom. Terus kita tuh mau bilang makasih ke Marsha. Malah kekirim ke Karin sama ke saya. Soalnya kan sebelumnya pakai ini kan pesan pribadi. Terus kita udah bilang makasih, amin. Malah kekirimnya cuma ke Karin doang. Males banget. Aduh. Gua tadi